Ya, ada pertanyaan dari saudara SB. Terambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 29 dan Lukas 10 ayat 4, Pak. Berdasarkan dari bacaan ayat di atas bahwa tidak diperbolehkan untuk menegur atau dilarang agar jangan memberi salam kepada orang di jalan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak, adalah satu, kenapa dilarang? Bukankah menyapa atau menegur orang itu baik? Kemudian yang kedua, apa arti atau makna dari larang itu sendiri? Terima kasih, Pak. Oke, mari kita lihat dan baca terlebih dahulu ayat-ayatnya ya. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-29. Dikatakan di sana, maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Kemudian Lukas 10 ayat yang keempat. Dikatakan di sana, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Nah, saudara, perlu dipahami bahwa di dalam kedua ayat ini, perintah untuk tidak memberi salam atau berbicara dengan seorang di jalan bukan karena tindakan menyapa atau berbicara itu sendiri buruk, tetapi karena ada konteks tertentu yang harus diikuti. Elisa dan Yesus memberikan instruksi khusus kepada murid-murid mereka saat melakukan tugas khusus. Nah, jika saudara bertanya kenapa dilarang, yang pertama, alasan dibalik larangan ini mungkin untuk menjaga fokus pada tugas yang mereka jalani. Nah, di dalam kasus 2 Raja-Raja 4 ayat 29, Elisa itu sedang memberi instruksi kepada Gehazi untuk menyelamatkan anak perempuan yang sudah mati. Nah, kemudian di dalam Lukas 10 ayat 4, Yesus memberi instruksi kepada murid-muridnya yang sedang mengabarkan Injil. Nah, dalam kedua kasus itu, perintah untuk tidak memberi salam di jalan dimaksudkan agar mereka tidak teralihkan oleh pembicaraan atau interaksi-interaksi yang tidak perlu saat menjalankan tugas misi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, arti larang. Arti larang di sini adalah perintah untuk menghindari atau tidak melakukan sesuatu. Nah, dalam hal ini tidak memberi salam atau berbicara dengan orang di jalan untuk tujuan khusus yang telah diberikan dalam konteks tersebut. Ini adalah perintah khusus sesuai dengan situasi saat itu. Nah, sekarang perhatikan beberapa komentar dari beberapa penafsir dunia mengenai larangan untuk memberi salam atau berbicara dengan orang di jalan dalam ayat-ayat tersebut. Matthew Henry ini seorang penafsir Alkitab terkenal ya. Nah, di dalam komentarnya Henry berkata mengenai Lukas 10 ayat 4 bahwa larangan untuk memberi salam di sini adalah instruksi khusus yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang sedang dalam misi pengabaran Injil. Ini dimaksudkan untuk menjaga fokus dan tidak terganggu oleh pembicaraan atau interaksi yang tidak perlu saat mereka sedang berada dalam tugas pelayanan. Itu kata Henry. Kemudian ada penafsir Cambridge dalam catatan kaki mengenai 2 Raja-Raja 4 ayat 29 menekankan bahwa instruksi Elisa kepada Gehazi adalah instruksi yang sangat spesifik dalam konteks penyembuhan anak perempuan yang sudah mati. Mereka menekankan bahwa Elisa ingin agar Gehazi tidak diganggu oleh orang lain selama perjalanan. Kemudian berikutnya ada Albert Barnes. Nah, penafsir Albert Barnes dalam komentarnya tentang Lukas 10 ayat 4 mencatat bahwa Yesus memberi instruksi ini kepada murid-muridnya agar mereka sepenuhnya bergantung pada Tuhan dalam perjalanan pelayanan mereka. Mereka harus mengandalkan Tuhan untuk menyediakan segala yang diperlukan selama misi mereka. Nah, semua penafsir ini menunjukkan bahwa larangan untuk memberi salam atau berbicara di jalan dalam ayat-ayat tersebut adalah instruksi khusus yang sesuai dengan konteks dan tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh para nabi atau pada guru agama pada waktu itu. Itu bukan larangan umum terhadap interaksi sosial. Nah, bagaimana penerapan sebagai orang percaya? Sebagai orang percaya, maka prinsip ini masih sangat relevan dalam kaitannya dengan tugas dan panggilan kekristenan. Nah, contoh-contohnya mungkin misi pelayanan kekristenan.
Nah, ketika seorang misionaris atau pelayan Kristen sedang melakukan pekerjaan misi, mereka dapat menerapkan prinsip untuk tidak memberi salam atau berbicara di jalan saat mereka berada di daerah yang belum terjangkau. Nah, ini membantu mereka menjaga fokus mereka pada misi mereka dan meminimalkan gangguan yang dapat mengalihkan perhatian dari pekerjaan pengabaran Injil. Kemudian mungkin di dalam ibadah dan kebaktian. Nah, selama ibadah gereja atau kebaktian, orang Kristen dapat menerapkan prinsip ini dengan tidak berbicara atau berinteraksi yang tidak perlu untuk menjaga konsentrasi dalam ibadah, mendengarkan firman Tuhan, dan merenungkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Kemudian waktu doa, saat berdoa pribadi ya, seorang dapat memilih untuk tidak memberi salam atau berbicara dengan orang lain agar dapat merenungkan dan mendekatkan diri kepada Tuhan tanpa gangguan. Lalu mungkin di dalam retreat spiritual ya. Nah, pada saat retreat rohani atau perjalanan pribadi untuk pertumbuhan spiritual, prinsip ini dapat diterapkan untuk menciptakan suasana ketenangan dan refleksi yang mendalam. Kemudian di dalam waktu pelayanan masyarakat. Nah, ketika seorang Kristen terlibat dalam pelayanan sosial atau kemanusiaan, seperti contohnya memberi makan orang kelaparan, nah, mereka dapat menerapkan prinsip ini dengan fokus penuh pada tugas pelayanan mereka, memastikan bahwa pelayanan tersebut dilakukan dengan kasih dan perhatian sepenuh hati. Nah, lalu mungkin pelayanan di gereja juga. Nah, bagi mereka yang terlibat dalam pelayanan gereja seperti guru-guru agama, guru-guru Alkitab, atau pemimpin pujian, nah, menerapkan prinsip ini selama persiapan dan pelaksanaan pelayanan gereja itu dapat membantu menjaga fokus pada pelayanan tersebut. Nah, dalam semua aplikasi ini, prinsip untuk tidak memberi salam atau berbicara di jalan dapat membantu orang Kristen mempertahankan fokus, kemudian konsentrasi dan kekusukan dalam berbagai aspek kehidupan kekristenan mereka, baik di dalam pelayanan, ibadah, pertumbuhan rohani, atau pelayanan kepada sesama. Nah, kesimpulannya bahwa prinsip ini masih sangat relevan dan dapat digunakan khususnya di dalam menjaga konsentrasi, kekusukan, dan fokus dalam berbagai aspek kehidupan kekristenan. Jadi, tidak ada yang salah dalam teks-teks atau ayat-ayat tadi, khususnya di dalam hal pelarangan. Karena memang ada kasus-kasus atau situasi tertentu yang mengharuskan kita menerapkan prinsip tersebut. Ya, jelas ya? Oke, baik. Itu penjelasan singkat dari saya, kiranya dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaan yang cukup bagus ini. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan lain seputar iman Kristen atau ayat-ayat Alkitab, silakan sahabat-sahabat tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.